Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang analisa data untuk ujian NOVA. Jadi ini ada data yang telah dikirimkan ke saya. Yang pertama ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Kita buat dia sejajar ke bawah begini. Dan juga ini adalah nilainya. Nilai dari sito ini atau inti ini itu intinya ratusan. Nah, kalau kita lihat dari sini pastikan apa yang kita simpan nanti itu betul-betul sesuai apakah dia titik atau koma. Ketika kita lihat ini datanya, kita akan buka SPSS-nya. Nah, nanti ketika dibuka bentuk seperti ini, kita klik New Datasheet. Kemudian akan tertampil seperti ini. Kita kembali ke SPSS-nya di variable view, kita klik. Kemudian kita tulis di sini name-nya kelompok. Kelompok di sininya adalah sitoplasma. Dan di bawahnya adalah inti. Nah, di sini desimalnya kita buat 0, yang ini desimalnya tergantung yang kita punya datanya. Kalau kita lihat data dari sini, berarti desimalnya ada 3. 3 buat 3, kita buat 3. Kemudian value-nya untuk kelompok ini karena dia ada 1, ada kelompok asam sitrat 5%, 2 sitrat 10%, dan DTA. Maka kita buat di value-nya, 1 adalah asam sitrat 5%, add, kemudian yang 2 asam sitrat 10%, enter atau add, 3 ada NDTA 10%, enter. Kemudian kita klik OK. Kita udah dapat seperti ini. Ini pengukurannya kita buat dia nominal 1, 2, 3. Ini scale karena dia adalah nilai numerik. Kita buat scale di sini. Klik data view. Kemudian kita tinggal kopikan. Kita kopikan yang kelompok ini ke arah kelompok. Kemudian akan muncul bentukan seperti ini. Asam sitrat 10, 5, dan sebagainya. Kalaupun tidak ada, kita klik view. Pastikan dia value labelnya aktif. Karena kalau tidak aktif, dia akan hanya 1, 2, dan 3. Ini klik view, value label seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita kopikan yang sitoplasma. Klik sitoplasma. Copy. Paste. Nah, ini ada masalah dengan datanya. Enggak. Copy. Nah, ketika kita paste ternyata hasilnya gini, 173.381.000. Kemudian yang ini 173,381. Nah, kalau bentuk seperti ini berarti ada kesalahan. Kita rubah dulu yang data ini menjadi data yang benar. Kita coba rubah, misalnya ini saya tulis inti, sitoplasma, kemudian ini inti. Ini kita lihat di sini tidak ada komanya, di sini ada komanya. Berarti kalau kita buat dia menjadi ratusan, ya sesuai dengan data yang hasil dari output programnya, kita harus buat dia ratusan. Jadi sama dengan ini dibagi 100. Mohon maaf, bagi 1000. Karena komanya 3 ya. Diklik, pastikan dia komanya keluar. Kita keluar di sini. Nah, ini pun sama. Dengan ini bagi 1000. Klik 2 kali, kita keluarkan 3 angkanya. Lalu kita copy. Nah, kita copy, kita kembalikan ke inti sini. Nah, bentuk seperti ini sudah muncul. Baru kita mulai analisa data. Jadi pertama kita klik analyze, klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Kalau misalnya kita klik explore ini, nanti akan muncul. Ini dependent adalah yang akan kita ukur. Faktorial adalah kelompoknya. Kita pindahkan. Kita pindahkan. Kita klik statistiknya. Kita butuh deskriptif. Kemudian kita klik plotnya. Ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan, dinankan. Ini normalitas. Jadi kita akan uji normalitas dulu. Klik OK. Kemudian klik
Kalau tidak mau keluar statistiknya, nggak masalah, kita klik plotnya saja. Jadi kalau kita butuh statistiknya, deskriptifnya, kita klik buat aja. Klik OK, dan kita tunggu hasilnya. Kemudian kita lihat ini adalah hasilnya. Ini hasilnya kita kelihatan, ada sitoplasma, jumlah sampelnya 9, dan lain sebagainya. Ini ada deskripsi, min, kemudian adalah standar deviasi, itu yang kita butuhkan. Ya, kemudian ini kita lihat di sini adalah kelompok sitoplasma, rata-ratanya 167,37, standar deviasinya 6,1. Asam stat 10%, nilainya ini tadi 5%, ini ada 10%. Kemudian ini DTA 10%, continuity asam stat 5%, rata-rata 226,73, dan standar deviasi 8,05. Dan kita lihat adalah tes normalitasnya. Tes normalitas kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Ada yang menyebutkan bahwa oke, Shapiro-Wilk itu jika N-nya di bawah 30. Dan Kolmogorov di atas 30 tentunya. Jadi kalau 30 sampai ke bawah itu kita pakai Shapiro-Wilk. Nah, nilainya di sini ada 0,291, 0,551 dan sebagainya. Jika nilai ini lebih dari 0,05, maka data dikatakan normal. Jika kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak normal. Kan nilai baik itu sitoplasma yang 5%, 10%, NDTA 10%, ataupun inti sekitar 5%, 10%, dan DTA 10%, ini semua di atas 0,05, maka kelompok sitoplasma dan inti dikatakan normal. Jadi data tersebut dikatakan normal. Data 1, ke-2, sampai ke-9 itu dianggap bagus, karena data terdistribusi normal. Nah, boleh kita pilih, jarang ada yang menggunakan histogram seperti ini. Ya, jadi kita pakai yang logi normalitas saja. Ini sudah dikatakan normal. Nah, ketika sudah dikatakan normal, kita lanjut dengan analisa lainnya. Klik analyze, kemudian klik compare mean, kemudian klik one way ANOVA. Kelompok kita rubah, pindahkan ke arah faktor. Dependent list adalah yang diukur. Kita pindahkan ke area dependent list. Kita klik post hoc. Mana yang mau kita pilih? Mau Bonferroni, mau Duncan, dan sebagainya, silakan. Kalau misalnya kita ingin lihat urutannya, mana yang paling bagus, saran saya adalah Duncan. Tapi kalau kita tidak melihat mana yang bagus, tapi mau melihat hanya ada perbedaan saja, gunakanlah Bonferroni atau Skiffy. Tergantung dari jumlahnya. Kalau jumlahnya sama, satu kelompok 999, gunakanlah Bonferroni. Klik continue, klik option, klik deskriptif biar lebih jelas, nanti lebih simple, klik homogenitas. Nah, ada berapa yang menyebutkan tidak perlu homogen. Ada yang bilang harus homogen. Kenapa harus homogen atau tidak? Karena nilainya jomplang. Yang satu rendah sekali, satu tinggi sekali. Misalnya nih, kita cek, satu gula darah yang dikasih obat-obatan, satu gula darah atau si orang yang diabetes dikasih obat-obatan, yang satu orang diabetes dikasih obat. Tentu yang dikasih diabetes, yang dikasih obat itu pasti akan lebih rendah. Nah, ketika kita bandingkan yang dikasih obat dengan tidak dikasih obat, nah itu bisa jomplang. Ketika jomplang tadi, homogen pasti tidak akan terjadi. Tapi karena ada beberapa buku yang mewajibkan homogen itu ada, kita aktifkan homogenitas. Klik continue, kemudian klik OK. Muncul tampilan seperti ini. Ini deskriptif. Nah, ini yang deskriptifnya. Ini adalah yang akan kita tampilkan di bab 4. Jadi yang kita butuhkan min, standar deviasi. Standar error nggak usah. Karena standar errornya adalah tingkat presisi. Jadi yang kita butuhkan adalah standar deviasi, min, standar deviasi, dan n. Ini akan dimasukkan ke bab 4. Cukup asam sita 5%, berapa n-nya, min, standar deviasi cukup itu. Kemudian homogenitas. Kita lihat homogenitasnya di sini nilai signifikan yang kita lihat. Dan ternyata nilainya ini adalah 0,83, 0,882, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini sama. Kesimpulannya, jika lebih dari 0,05, maka homogen. Jika kurang dari 0,05 tidak homogen. Karena di sini nilainya di atas 0,05, ada 0,893 dan seterusnya, maka data tersebut dikatakan homogen. Itu artinya ada beberapa buku menyebutkan uji normalitas harus memenuhi syarat. Syarat pertama dia harus normal dan kedua harus homogen. Nah, lihat data ini, dia masuk semua syarat tersebut. Ya normal, ya homogen. Jika semua seperti itu sudah, baru kita lihat ANOVA.
ANOVA kita lihat, sitoplasma lihatnya dari signifikan aja. Sitoplasma nilai signya 0,994. Inti nilai signya 0,000. Nah, kalau 0,000 nanti ada tulisnya kurang dari 0,001. Karena kalau 000 seolah-olah tidak ada pengukuran di situ. Makanya kita tulis kurang dari 0,01. Kalau kita lihat dari ANOVA 0,994 ini untuk sitoplasma, itu berarti tidak ada perbedaan antara kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi kalau saya bandingkan 3 orang nih, ada A, B, C. Mana yang beda di antara ketiga itu? Atau ada nggak sih yang beda di antara ketiga orang tersebut? Nilainya 0,0994. Itu berarti tidak ada yang beda. Kalau tidak ada yang beda dari ketiga orang tersebut, maka posok tidak perlu kita baca. Karena udah pasti sama. Kecuali kalau kita lihat, oke lah sama, tapi ada nggak perbedaan di antara ketiga tadi? Boleh kita lihat. Tapi baik lagi, itu hanya bicara deskriptif, bukan analisa beda. Itu kalau kita lihat tadi ya, signya 0,994. Jadi saya ulang lagi, sitoplasma 0,994 berarti tidak ada perbedaan di antara ketiga kelompok tersebut. Mau pakai sitrat 5%, mau pakai sitrat 10%, mau pakai DTA 10%, sitoplasma tidak terpengaruh. Artinya intensitas warnanya sama saja. Nah, berbeda dengan inti. Inti ini adalah 0,000 kurang atau kurang dari 0,001. Kalau kurang dari 0,05 itu syaratnya, maka dikatakan kelompok tersebut berbeda. Jadi kalau kita lihat dari nilai inti ini, maka kita dapat simpulkan ada perbedaan antara A, B, dan C. Yang mana yang bedanya? Kita lihat di posok. Lihatnya yang ada tanda bintang. Jadi kalau kita lihat di tanda bintang ini, kita bisa lihat asam sitrat dibandingkan yang 5% dengan 10%, itu mean difference-nya tidak ada bintang, yaitu 1,447. Sekian, tidak ada bintang. Itu artinya tidak ada perbedaan di antara 5 dan 10. Kemudian kalau kita lihat nih, 5% dibanding EDTA. Ternyata dia di minus 15,93. Ada selisih minus. Kita lihat ya dari deskriptifnya. Deskriptifnya lebih tinggi ya, 2,242. Sedangkan yang asam sitrat itu adalah 226. Lihat di sini bahwa inti ini asam sitrat 5%-nya 226 dan EDTA-nya 242. Berarti besarnya EDTA. Kemudian di mean difference ini diselisihkan EDTA, asam sitrat dikurangi EDTA, yaitu minus 15. Dan tanda bintang itu menunjukkan adanya perbedaan. Ketika kita bandingkan asam sitrat dibandingkan dengan EDTA 10%, itu juga ada tanda bintang. Ini artinya, kalau kita melihat, penggunaan asam sitrat tidak akan merubah intensitas inti, baik itu jika digunakannya 5% ataupun 10%, tapi jika dibandingkan asam sitrat terhadap EDTA, maka dia berbeda. Mana yang bagus? Kalau yang lihat yang bagus, kita lihat grafiknya nanti. Jadi kalau grafiknya Anda lihat histogram dari si intensitas inti, lihat dia menjorok kemana. Apakah makin besar atau makin bagus atau makin rendah atau makin bagus tergantung dari histogram. Tidak bisa dipastikan bahwa makin tinggi makin bagus. Tidak bisa. Karena ini bermain di warna. Ya, nanti kita lihat histogramnya. Oke, jadi kalau udah seperti itu, silakan Anda masukkan bab 4-nya adalah ini, deskriptif. Uji homogenitas dan normalitas hanya dilakukan di lampiran. ANOVA masukin ke bab 4. Multiple comparison untuk posok dimasukkan di bab 4. Ya, silakan belajar. Nanti diskusi, silakan Anda bisa komen di sana. Bisa lewat SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.